Pagi-pagi, apa kabar bro? Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini hari Rabu, gue di daerah Meruya, daerah Kembangan ini, Jakarta Barat. Dan Ninja ini gue pakai buat harian. Pagi ini kita ngebahas apa ya? Ngebahas ini aja. Ngebahas tentang lu bangun YouTube. Tapi sebelum itu, semoga kita semua selalu sehat bro, selalu panjang umur, selalu murah rezeki. Dan biasa pagi-pagi tuh Ninja selalu aja ada yang mepet. Kita gas dulu bro. Jadi bangun YouTube adalah bangun YouTube apa aja sih yang perlu lo lakuin? Ya kalau gue sih bangun, maksudnya kayak motovlog ya. Contohnya kayak gue lah. Pertama adalah sebelum lo bangun, lo harus punya dulu buat apa nih video, buat apa nih YouTube ini. Nah tapi biasanya itu nggak didapat kita di awal-awal. Yang penting kita mulai aja dulu videoin. Habis itu bisa pakai HP, pakai action kamera, bisa pakai HP, bisa pakai action kamera, bisa pakai atau nah itu action kameranya apa, kebetulan kalau gue pakai GoPro, atau ada juga yang lebih murah ya daripada GoPro. Nah itu lo harus set di situ. Biasanya lo dapat action cam itu dapat baterai 1. Gue lupa waktu itu gue dapat memori apa enggak. Nah lo harus beli memori juga tuh, beli memori, beli memori, beli baterai lebih, karena nggak mungkin lu pakai baterai cuma satu, karena backupan. Jadi jangan sampai lu ngecas mulu. Dan memory cardnya lumayan, lu yang pakai yang gold ya, atau yang hitam, yang kecepatannya lebih, nggak yang biasa bro. Nah terus sudah gitu, setelah itu jangan lupa mic, suara. Nah itu saran gue beli yang lumayan mahal lah, 100 ribuan ke atas. Karena gue waktu itu pakai yang murah, itu suaranya nggak keluar kanan kiri. Mungkin lu bisa lihat video gue di sebelumnya. Nah kalau pakai GoPro tuh pakai external mic lagi. Nah itu sekitar 700 ribu. Jadi lumayan ya budgetnya ya. Nah itu sekitar 700 ribu. Terus lu beli micnya, memori, habis memori terus kamera. Kalau pakai kamera handphone berarti lu beli tempatnya buat lu mau taruh di mana, di bahu atau di atas helm. Tapi biasanya kalau handphone itu di bahu sih. Nah itu lu harus beli. Terus kalau di atas helm berarti lu harus beli mounting buat apa? Buat di helm. Kalau gue beli yang nggak nempel di helm, jadi nggak ngerusak helm. Kalau misalkan lu mau beli itu banyak di online shop.
Nah terus setelah itu lu mulai deh videoin. Biasanya di awal-awal itu lu akan bingung ngomongnya kalau jadi motovlog. Ini mau ngomongin apa sih gitu kan, topiknya apa sih. Nah itu biasanya seharusnya sih riset ya, dan mau ngomongin topik apa, tapi gua nggak sempet buat ngeriset. Jadi ya udah yang ada di otak gua aja. Kayak hari ini sebelum mandi gua tuh udah mikir gua mau ngomongin apa, dan akhirnya ketemulah YouTube, ngebangun YouTube. Nah terus ini YouTube gue udah hampir setahun ya bro, udah hampir setahun lebih. Di awal-awal ya, namanya di awal ya, kita harus bisa buat thumbnail, buat cerita, buat tentang apa, judul kayak gitu. Nah itu syarat utamanya. Nah judul lu tentang apa. Biasanya kalau motovlog itu motoran, tapi gue bisa juga tentang kehidupan, sharing kehidupan lah, yang dikit-dikit aja tapi nggak banyak-banyak. Nah terus ini harus pelan-pelan nih kalau yang tidak lihat kanan kiri ya. Terus habis itu motoran deh di videoin. Nah mungkin karena gue juga motovlog pekerja ya, motovlog pekerja, jadi ya kerjaannya ngevlognya di hari kerja, paling kalau libur Sunmori atau Satmori, karena atau touring. Tapi karena udah berkeluarga jadi agak susah untuk touring, dapat izin bini itu susah banget. Jadinya ya udah terima aja. Terima apa ya, terimalah tentang apa gitu. Kalau gue ya tentang kehidupan sehari-hari di jalanan kayak gini, pakai Ninja RR, macet, boros apa enggak, kayak gitu. Yang topik yang gue tahu dan gue kuasain. Jadi nggak usah sesuatu itu nggak usah lo ada-adain. Setelah itu lu coba untuk search engine, terus lu bikin motovlog. Bangun di awal itu emang agak berat. Gua aja sampai sekarang belum dimonetize. Subscriber gua masih 971. Terus gue juga kadang-kadang lihat motovlog lain, dan gue juga belajar dari mereka. Terus udah gitu, setelah itu lu siapin tag-tagnya, kira-kira motovlog lu tentang apa. Kalau gue kayaknya motovlog pekerja Jakarta aja sih, karena emang kehidupan gue di Jakarta. Ya paling kalau gue lagi touring atau tugas ya gue baru di luar, kayak di Bandung gitu kan, gue touring ke Bandung. Ya jadi ginilah nasib motovlog pekerja sama motovlog yang udah berkeluarga. Jadi emang gue macet banget. Nih hari ini gue agak kesiangan sih, 6:30 gue jalan. Biasanya 6:15 dan rupanya lebih macet ya. Beda 15 menit di Jakarta tuh ngaruh banget. Dan untung gue hari ini nggak pakai Sibadak. Kalau pakai Sibadak berat banget, capek banget, kayak lebih capek. Nah ini gue lagi ngecek. Gue kan isi full ya Ninja ini. Terus gue nolin ini berapa kilo perjalanannya dan habisnya berapa, nanti sampai berapa kilo, dan bensin gue sampai habis itu berapa.
Nah terus lanjut lagi ke motovlog. Biasanya kalau motovlog pemula, biasanya itu nge-share linknya ke orang lain, ke temennya, ke status. Gua ya dulu ya, iya gua dulu kayak gitu. Tapi dari situ kita sebenarnya nggak punya data bro. Sebenarnya yang real, yang nonton kita kan kalau teman atau orang lain ajib. Kalau orang lain kan belum tentu ya. Ya maksudnya kalau temen kan nggak mungkin tiap hari. Dia kan misalkan teman kantor ya, dia tahu lah kita berangkat kantor dari mana, pulang kantor dari mana. Dia males juga kan nonton kita tiap hari. Nah nyari penonton yang setia dan subscriber yang setia tuh agak susah, kecuali dia emang suka sama motovlog kita ya. Jadi jangan lu share link lu, video lu ke Facebook, ke Instagram. Jadi kita nggak tahu sebenarnya data real yang nonton itu berapa dan berapa lama waktunya. Kita perlu data itu supaya kita tahu nih kalau kita dimonetize nanti sebenarnya yang nonton kita per hari itu berapa, 3 jam, 5 jam, 10 jam, 20 jam, kayak gitu. Nah ngebangun motovlog itu kan juga nggak mudah karena banyak orang yang motovlogan juga. Nah dan mereka punya ciri khas sendiri-sendiri dan lu harus bikin ciri khas sendiri. Kayak gue mungkin ciri khas gue adalah Ninja RR dipakai harian gitu kan, dan nggak bikin kantong jebol sih, seriusan iya. Atau gue punya dua karena gue punya 2 motor, jadi kadang-kadang pakai Ninja, kadang-kadang pakai IR 6. Jadi itu ciri khas gue. Tapi nantinya kayak gue akan pisah. Jadi yang Papi Putri Family ini khusus buat Ninja RR. Terus kalau satu lagi mungkin nanti tentang Kawasaki IR6. Jadi yang nonton juga nggak pusing. Kalau dia suka dua-duanya, ya dia akan subscribe. Nah terus kesalahan kita adalah, kesalahan biasanya adalah itu ngupload video yang misalkan lu motovlog nih, tapi lu ngupload misalkan lu lagi jalan-jalan kemana, atau lagi lagi liburan sama keluarga, lu upload juga. Kalau gue dulu kesalahan gue adalah waktu itu karena awalnya memang motovlog ini awalnya adalah liburan keluarga ya, jadi bukan motovlog benar-benar, karena namanya Papi Putri Family. Tadinya bisa bebas tuh gue, tapi tentang liburan, tentang motret, tentang macam-macam, tapi itu bikin pusing search engine. Sebenarnya lu tentang apa sih gitu kan. Jadi itu bikin drop lu search engine lu, mengenali laman lu, itu bikin YouTube lu akhirnya turun. Dan tujuan utama lu adalah jadi motovlog, itu turun karena search engine-nya pusing tuh. Lu ada foto keluarga, lu ada sepedaan, lu ada motret juga. Nah jadi ya gitu, akhirnya gue putusin tuh ya udah motoran aja di channel ini. Nanti kalau misalkan gue mau bangun channel misalkan tentang motret, tentang itu, ya gue buka channel baru. Berarti sama seperti gue buka bisnis baru, dan itu mulai dari awal lagi, dari nol lagi. Dari nol lagi maksudnya iya, dari nol lagi bro.
nyari follower, nyari subscriber, terus nyari jam tayang kayak gitu. Dan itu nggak mudah, makanya gue selesaiin dulu sampai dimonetize. Habis itu gue bagi 2 video YouTube-nya, jadi gue punya 2 bisnis dong. Iyalah, sama seperti punya 2 bisnis kayak gitu. Nah ini lumayan cepet nih gue. Nah ini gue lewat jalan potong. Nah terus setelah itu, oh ya, lu jangan sampai beli follower atau lu beli jam tayang, karena itu menyesatkan banget. Atau lu nonton sendiri video lu, biarin video lu tuh dari awal, misalkan yang nonton cuma 2, 3, 1 orang, malah ada juga nggak pernah ditonton gitu kan. Nah berarti lu harus ngulik tuh, lu harus belajar kenapa sih video gua nggak ada yang nonton, apa yang salah gitu kan, apa search engine-nya atau tag-nya yang salah sehingga nggak ada yang nggak dapet. Nah terus sudah gitu, berapa lama lu setiap hari ngupload? Sehari 3 kali kah, sehari 4 kali, sehari sekali, atau seminggu sekali, atau 3 hari sekali, atau 2 hari sekali? Nah itu yang lu harus tentuin juga. Nah itu based on data analisa ya, analistik di YouTube lo. Nah kalau yang awal-awal, bangun awal, ya harus semangat ngevlog lah, harus semangat ngedit videonya, bikin thumbnail, bikin setiap habis video lu edit ya, lu istirahat dulu, lu edit, terus lu upload. Dan lu juga butuh koneksi internet yang lumayan kan untuk ngupload video. Untuk ngeditnya juga lu harus butuh software tambahan. Ya kalau gue pakai CapCut sih. Sekarang tuh udah lebih mudah dibandingin dulu. Setahun yang lalu belum ada, kayaknya belum ada CapCut deh. Kayak gitu. Jadi yang ngebangun sesuatu sama aja, ngebangun motovlog itu sama aja ngebangun bisnis buat lu sendiri. Cuman bedanya adalah lu nggak harus merintah orang, lu nggak harus perhatiin orang itu jujur apa enggak, terus lu nggak harus ngelihat stok lu gitu kan. Tapi ya lu yang harus benar-benar berjuang sendiri, karena kemajuan motovlog lu atau YouTube lu adalah diri lu sendiri, bukan orang lain, bukan orang lain. Tapi kalau lu nggak ngevlog, lu nggak YouTube, lu nggak buat video sendiri, ya udah akhirnya sia-sia aja. Ya nggak apa-apa juga sih gitu. Terus apa ya, yang berat adalah lu kadang-kadang kita berharap langsung jadi banyak yang nonton, pengen banyak subscriber juga gitu kan, biasanya gitu. Nah kita nggak sabar. Nah gue sempet rehat 6 bulan bro. Gue sempet rehat 6 bulan karena buat apa gue buat YouTube gitu kan, nggak ada yang nonton, nggak ada yang view-nya dikit, nggak ada yang subscribe, nggak ada yang komen, nggak ada yang like gitu kan, dan yang nonton paling berapa orang doang. Nah itu lo harus belajar dari motovlog lain. Kenapa sih dia banyak viewer ya, kenapa sih dia banyak
subscribernya, apakah dia ngebut, dia pakai ninjanya ngebut atau santai kayak gua, atau emang dia bisa bicaranya fokus sama topiknya, atau gimana, atau karena emang dia udah lebih dulu jadi search engine di YouTube kenalin dia dibandingin lu dan tagnya sesuai. Kita gigi 3 bro, masih bisa nanjak rupanya di Patal Senayan. Nggak harus ngebut-ngebut, nggak harus laju-laju nggak harus laju-laju. Nah terus itu harus punya tekad yang tinggi. Gue sempet rehat 6 bulan karena kayak gitu ya, karena kita pengen cepet dan kita biasanya nggak sabar. Akhirnya dan itu nyebabin stres juga loh bro. Itu nyebabin stres karena kita aduh yang nonton cuman 3, cuman 5, cuman 7, aduh ini gimana ya gitu kan. Dan kadang-kadang nyerah juga kita, padahal udah upload tiap hari misalkan, tapi kok nggak ada yang nonton gitu kan. Nah ya itu yang kita harus perbaiki tiap hari, kita harus perbaiki. Dan jangan berharap, mungkin banyak yang lihat bahwa jadi YouTuber tuh kaya, belum tentu juga. Jadi YouTuber ya kalau gue sekarang jatuhnya ya karena gue juga ada pekerjaan ya, jadinya ya udah dibuat santai aja. Jadi ya YouTube gue buat dokumentasi gue aja. Ya terserah mau nonton mau enggak, mau banyak atau enggak, tapi ya berharap bisa dimonetize kan gitu. Tapi ya nggak mudah juga itu, nggak bangun waktunya gue hampir 2 tahun ini. Dan lelah bro, lelah juga karena lu harus misalkan nih tentang touring, ya lu harus touring sendiri, nggak bisa lu touring di jokiin gitu nggak bisa. Ya lo harus touring sendiri, terus lo harus ngejalaninnya sendiri. Ya kalau udah jadi hobi lo, jadi motovlog ya udah jalanin lagi. Mau dikit mau banyak ya udah happy aja gitu. Itu sih yang gue bilang tadi di awal, bahwa tekad di awal tuh harus kuat. Lelah pasti, bosen pasti, kesel pasti, sedih pasti, happy juga pasti. Tapi kalau motovlog lu jadi motovlog jadi hobi, akhirnya nothing tulus bro, dan happy aja. Ya mungkin kalau lu lihat gua jalurnya sama-sama aja tiap hari. Ya karena emang tempat kerja gue sama aja. Dan gue mau ngegas dulu bro. Ini tempat favorit gua ngegas bro. Happy gua. Asik kan? Ya enaknya pakai Ninja tuh gitu, ngegas pagi-pagi, nggak terlalu berat kayak gitu. Dan bisa ketawa sendiri di dalam helm bro. Itu enak banget sih.
ketawa sendiri, nyengir-nyengir gitu di dalam helm. Nah, oke, kita bahasan tentang motovlog selesai menurut gue, karena gue juga udah mau nyampe kantor. Semoga apa yang gue bicarain, apa yang gue sharing sedikit lah ilmu, sedikit dari ilmu gue bisa bermanfaat buat lu yang mau bangun motovlog. Sama aja seperti bangun bisnis. Dan happy terus, jangan lupa selalu bersyukur, say alhamdulillah, dan selalu nikmatin, selalu berterima kasih sama semua yang lo dapetin hari ini, pagi ini. Dan bye.